Nah, sekarang kita masuk ke perbaikan. Kebaikan kita itu ada batasnya. Karena kita ini lemah, kekurangan, dan penuh keterbatasan. Orang yang tidak sadar perbaikan ini biasanya terus dia mandek di amal soleh tadi. Dia merasa sudah baik. Padahal ada kelanjutannya. Setelah kebaikan masih harus ada perbaikan. Mengapa kita harus perbaikan? Karena kita itu tidak mesti benar, tidak mesti baik. Orang sering lupa. Jadi yang paling akhir ini yang paling sering dilupakan, yaitu aspek perbaikan. Kenapa kita itu harus sadar kita itu lemah, kurang, terbatas. Bahkan yang kemarin kita anggap benar, bisa jadi besok atau lusa tidak relevan lagi sebagai kebenaran. Dulu sebelum corona, sebelum pandemi, itu silaturahmi itu utama. Tapi setelah pandemi ini ya jangan banyak silaturahmi, kita disuruh jaga jarak. Dulu itu kan keakraban, kedekatan. Kalau sholat di masjid, itu kan rapatkan barisan. Itu kebenaran zaman itu, sebelum pandemi. Imamnya sampai, ayo yang rapatkan barisan. Tapi begitu ada pandemi, kebenaran rapatkan barisan itu kan sudah tidak relevan. Situasinya tidak mendukung. Disinilah gunanya kita masuk ke level perbaikan ini, yang sifatnya terus-menerus. Makanya setelah kesadaran kelemahan, kita ada taklim, iktibar. Taklim itu belajar terus, iktibar itu mengambil pelajaran dari peristiwa yang kita alami sehari-hari. Setelah itu muhasabah, menghitung loh hasilnya taklim sama iktibar itu nanti jadi bahan muhasabah. Nah, dari situ kita terus taubat, tazkiyatun nafas. Kita bersihkan yang keliru-keliru, kita singkirkan yang tidak cocok. Kalau sudah bersih, kita jalankan yang lebih baik. Itu yang saya sebut islah. Amal baik, orangnya disebut muslih, yang melakukan perbaikan. Jadi kita ini harus selalu jadi selain mukmin, kita juga harus muslih, orang yang melakukan kesolehan, melakukan islah. Nah, ini sebelum kita akhiri, saya tidak tahu, mungkin masih ada waktu serba sedikit nanti untuk sedikit tanya jawab. Jadi inilah teman-teman, ayo kita muhasabai diri ya. Ini level-level prosesnya untuk perbaikan. Jadi yang paling dasar tetap ya dosa. Masih banyak tidak dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi level perbaikan yang ini adalah tentang dosa yang paling dasar. Kalau masih banyak dosa ya berarti kita masih harus sibuk membereskan tentang dosa ini. Nah, setelah dosa beres, dalam arti kita bukan orang yang banyak melakukan dosa atau tidak ada lagi dosa-dosa yang secara sengaja serius kita lakukan. Mungkin ada yang kecil-kecil tidak sengaja. Berarti kita sudah sukses di level perbaikan pertama. Mari naik satu level lagi. Yaitu apa? Sirna, segala keterikatan di luar diri. Ini saya pakai kata-kata sirna, biar teman-teman tidak terlalu merasa tinggi. Kalau dalam bahasa Arab itu biasanya pakai istilah fana. Jadi fana itu sirna. Makanya fana fillah itu orang yang sirna di dalam Allah. Nah, ini level-levelnya fana. Fana paling dasar adalah sirnanya segala dosa. Setelah itu apa? Sirnanya segala keterikatan duniawi di luar diri. Jadi kita tidak lagi terikat dengan harta, tidak lagi terikat dengan jabatan, bahkan anak, istri, keluarga. Tidak terikat itu maksudnya tidak segala-galanya demi harta, segala-galanya demi jabatan atau anak atau keluarga. Tidak. Jadi sudah bisa menomorsatukan Allah. Sudah tidak lagi terikat oleh
hal-hal yang sifatnya duniawi. Ini level 2. Ada level ketiga, yaitu sirnanya kesombongan diri. Sirnanya kesombongan diri ini biasanya orang yang sudah sukses di level pertama dan level kedua perbaikan, begitu dia sukses, wah saya sudah tidak banyak dosa lagi, saya sudah tidak terikat lagi dengan hal-hal yang duniawi. Kemudian dia merasa, alhamdulillah aku sukses, aku bisa, aku mampu, berarti aku ini hebat, berarti aku ini orang pilihan, berarti aku ini orang yang besar, berarti macam-macam. Itu biasanya tantangan selanjutnya adalah dirinya sendiri atau ego. Jadi, nah, setelah mengalahkan dosa-dosa kegelapan, kemudian mengalahkan dunia di sekelilingnya, kemudian yang ketiga adalah mengalahkan egonya. Baru kemudian puncaknya adalah semuanya sirna kecuali Allah saja. Semuanya tidak penting kecuali Allah. Yang nomor satu dalam hidup, satu-satunya adalah Allah saja. Nah, ini level yang keempat, perbaikan. Jadi kalau sudah sampai yang atas itu, yaitu nanti makom paling tinggi kalau dalam dunia tasawuf. Saya tidak tahu teman-teman ada di level mana, tapi semoga kita sudah memulai muhasabah diri untuk melakukan perbaikan-perbaikan step by step. Apakah itu di level dosa, ataukah di level keterikatan, ataukah di level kesombongan, ataukah di level ego diri kita sendiri di hadapan Allah.